Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel kami, channel info Islam yang membahas sejarah, kajian, dan info seputar Islam. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Di video kali ini membahas sejarah Islam sebelum Islam, masa kenabian, dan era kekhalifahan. Sejarah Islam sangatlah panjang dan bermakna. Untuk lebih memahami tentang Islam, kamu perlu tahu tentang masa-masa awal penyebarannya. Di sini, dari total penduduk dunia, setidaknya ada 1,8 miliar penduduk yang beragama Islam. Lalu, menurut beberapa sumber, Islam menjadi agama dengan perkembangan paling pesat hingga kini dan diprediksi akan bertumbuh hingga 73% pada 10 tahun mendatang. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan populasi di Asia dan Afrika, tempat kebanyakan Muslim tinggal. Dari data-data tersebut, bisa jadi kamu bertanya-tanya, bagaimana masa-masa awal ketika Islam disebarkan? Mari pelajari sejarah Islam, mulai dari sebelum masuknya Islam, masa kenabian, hingga era kekhalifahan. 1. Masa sebelum Islam di Jazirah Arab. Sejarah Islam mencakup masa-masa sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, para nabi dan rasul diutus ke Jazirah Arab untuk menyebarkan ajaran tauhid. Sebagai contoh, Nabi Saleh As yang diutus kepada kaum Samud, Nabi Syuaib As yang diutus ke daerah Madian, atau Nabi Hud As yang diutus kepada kaum Ad. Adapun Nabi Ibrahim As yang memiliki 2 keturunan, yaitu Nabi Ismail As dari istrinya Hajar dan Nabi Ishak As dari istrinya Sarah. Ketiganya menyebarkan ajaran tentang keesaan Tuhan di tengah kaum mereka. Akan tetapi, keyakinan manusia tentang Tuhan perlahan-lahan berubah dari masa ke masa. Makna ajaran Nabi Ibrahim As menjadi bergeser, bahkan luntur atau disalahartikan. Mereka meyakini Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Tetapi berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim As. Kemudian, Jazirah Arab pada masa sebelum Islam dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Romawi. Keduanya punya keyakinan tersendiri. Seperti agama Zoroaster yang dianut oleh bangsa Persia, atau filsafat Yunani dan Romawi kuno yang digunakan penganut Kristen di Romawi untuk berdebat soal Tritunggal. Selain itu, Jazirah Arab juga kedatangan kaum Yahudi di daerah Yatsrib dan Aibar. Kedatangan orang-orang asing ini membuat kepercayaan bangsa Arab semakin kompleks. Terlebih, mayoritas orang Arab pada masa itu merupakan masyarakat nomaden di area padang pasir. Jadi, mereka hanya bertaklid pada nenek moyang atau mengikuti peraturan-peraturan yang diberlakukan di tempat mereka tinggal. Akibat pengaruh budaya Romawi, Persia, dan Yahudi, orang-orang Arab pun banyak yang melakukan ritual penyembahan berhala. Selama seabad masa jahiliyah menjelang datangnya Islam, kondisi bangsa Arab terbagi menjadi 2, yaitu Arab Utara yang biadab dan Arab Selatan yang lebih beradab. Arab Utara tidak mengenal kitab suci, nabi, atau otoritas. Sedangkan Arab Selatan yang sudah bisa membaca dan menulis cenderung berbudaya. Orang-orang Arab tinggal di 3 kota utama, yaitu Mekkah, Madinah, dan Taif. Sejarah Islam berlanjut pada masa kenabian dan terbagi menjadi 2, yakni periode Makkah dan Madinah. Berikut ringkasannya. 2. Masuknya masa kenabian, periode Makkah, pada periode yang berlangsung di tahun 601-622 meter ini. Sejarah Islam masa kenabian dimulai saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran. Kebanyakan pengikut Nabi Muhammad SAW merupakan kalangan menengah ke bawah, sehingga rawan menjadi sasaran kaum Quraisy. Sebagai keponakan dari pemimpin suku Quraisy, Abu Talib, posisi Nabi SAW agak terlindungi. Periode Madinah. Kemudian, sejarah Islam periode Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah akibat rintangan dari kaum Quraisy. Periode ini berlangsung pada tahun 622-632 meter dan proses hijrahnya dilakukan secara bertahap. Nabi Muhammad SAW bersama 70 keluarga yang mengikutinya membangun negeri yang berlandaskan Islam. Negeri Islam ini menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW pun memulai program-program dalam masa pemerintahannya
mulai dari membangun pasar, mendirikan masjid, membentuk piagam. Madinah merukunkan kaum muhajirin dan ansar serta berperang dengan sistem jazu atau penyerangan mendadak dengan jumlah korban sesedikit mungkin. Bukan itu saja, sejak memerintah Madinah, Nabi SAW juga menyebarkan dakwah ke segala penjuru Arab. Selain sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan pembangunan negeri, periode Madinah juga menjadi saat diturunkannya ayat-ayat Madaniyah. Ayat yang diturunkan secara bertahap ini banyak mengandung unsur fikih, misalnya mulainya kewajiban berpuasa, zakat, dan haji. Lalu, pada 628 meter, kaum kafir Makkah mulai memperhitungkan pengaruh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan membuat perjanjian Hudaybiyah. Pada 630 meter, terjadi Fathul Makkah dengan proses yang damai, tanpa memakan korban jiwa. Masa kenabian pun berakhir saat Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 meter. 3. Era kekhalifahan dimulai. Berikut kronologi singkat sejarah Islam era kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 meter. Abu Bakar dilantik menjadi khalifah penerus Nabi Muhammad SAW. Lalu, dimulai ekspedisi ke Suriah yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Adapun penentangan terhadap kumpulan murtad, yakni Musailamah al-Kadzab dan Bani Tamim. 4 ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan pada 633 meter. Sayyidina Abu Bakar wafat pada 634 meter. Lalu posisinya digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berbagai daerah seperti Damaskus, Persia, Mesir, Suriah, dan Mesopotamia ditaklukkan. Sayyidina Umar mati syahid pada 644 meter dan digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kepemimpinan Sayyidina Utsman menaklukkan Siprus dan Bizantion pada 656 meter. Sayyidina Utsman wafat akibat pemberontakan. Lalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah berikutnya. Perang Jamal terjadi. Pemerintahan Khalifah Al-Rasyidin berakhir dengan wafatnya Sayyidina Ali akibat dibunuh pada 661 meter. Itulah sekilas sejarah Islam yang patut kamu pahami, mulai dari masa sebelum Islam dibawa Nabi Muhammad SAW, masa kenabian, hingga zaman kekhalifahan. Bisa dikatakan, pembahasan tadi hanyalah ringkasan yang tidak mencakup era awal Islam secara mendetail. Belum lagi, Islam masih terus berkembang setelah masa para khalifah. Namun, setidaknya kamu bisa memahami beberapa hal penting dalam sejarah kebudayaan Islam.